Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian telah resmi menjadi warga SMA Negeri 10 Malang. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia. Jika nanti kita berkesempatan untuk bertemu lagi, kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Devi Sensei. Sehari-hari, saya mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 10 Malang. Salam kenal semuanya. Pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Karenanya, hari ini saya bertugas untuk menyampaikan tentang SMA Negeri 10 Malang. Semoga setelah kalian makin kenal dengan SMA Negeri 10 Malang, rasa cinta dan bangga kalian akan semakin tumbuh sehingga kalian akan semakin bersemangat untuk meningkatkan bakat dan minat kalian di SMA ini. Nah, apakah kalian sudah siap? Pastikan untuk menyimak materinya baik-baik, karena di akhir materi ini nanti akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Oke, kita mulai ya. Materi yang akan kalian pelajari hari ini terdiri dari 4 subbagian. Yang pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala, yang kedua adalah sejarah SMA Negeri 10 Malang, kemudian lokasi dan akses SMA Negeri 10 Malang, dan yang terakhir adalah tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 10 Malang. Materi yang pertama adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Apakah kalian tahu tentang Wiyata Mandala? Ya, Wiyata Mandala adalah sebuah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kita akan bahas beberapa hal terkait dengan Wiyata Mandala ini. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Bisa kalian simak. Yang pertama adalah sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga, perlunya pengertian dan kerjasama di antara guru dan juga orang tua. Yang keempat, warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, harus menjunjung tinggi citra seorang guru. Kemudian yang terakhir, sekolah harus mampu bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan saling mendukung. Jadi menurut kalian, apa itu sekolah? Sekolah adalah sebuah lembaga formal di mana proses belajar mengajar terjadi dan beberapa kemampuan dikembangkan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan juga kemampuan untuk berkarya. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang berikutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, berikutnya, sekolah harus memberikan perhatian dan serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan bakat siswa. Kemudian, sekolah juga merupakan wahana pengembangan sikap dan watak siswa sebagai bentuk pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah adalah bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Materi yang kedua adalah tentang sejarah SMA Negeri 10 Malang. Dalam perjalanannya, SMA Negeri 10 Malang telah mengalami beberapa perubahan, baik secara fisik maupun program-programnya. Nah, ini bisa kalian simak dalam tayangan berikut. Ya, SMA Negeri 10 Malang berdiri di tanggal 20 Oktober tahun 1999. Kemudian, di tahun 2009 hingga 2012, SMA Negeri 10 Malang bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation dan menjalankan program yang disebut dengan Sampurna Academy.
Selama program ini, SMA Negeri 10 Malang berkembang menjadi 2 kampus. Yang satunya terletak di Telogowaru, di mana siswa-siswanya diwajibkan untuk berasrama di sana. Kemudian di tahun 2012, Putra Sampurna Foundation mengakhiri kerjasamanya dengan SMA Negeri 10 Malang. Dan kemudian di tahun yang sama, SMA Negeri 10 Malang bekerja sama kembali dengan pemerintah Kota Malang dan menjalankan program yang disebut dengan Leadership Academy. Program ini dimulai dari tahun 2013 hingga 2017. Nah, di dalamnya juga sempat ada kerjasama dengan Pertamina Foundation. Kemudian, di tahun 2015 hingga 2018, SMA Negeri 10 Malang terpilih menjadi salah satu SMA rujukan di Indonesia. Kemudian, di tahun 2018, Kampus 2 yang terletak di Telogowaru diambil alih oleh Provinsi Jawa Timur dan berubah nama menjadi SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur. Nah, materi yang berikutnya adalah tentang lokasi dan akses SMA Negeri 10 Malang. Seperti yang kalian lihat di map berikut, SMA Negeri 10 Malang terletak di Jalan Danau Grati nomor 1, Sawojajar, Kota Malang. SMA Negeri 10 Malang berdiri di lahan seluas 10.111 meter persegi. Nah, yang pertama untuk aksesnya sendiri, ada beberapa alternatif transportasi yang bisa kalian gunakan untuk pergi ke sekolah. Nah, jika rumah kalian dekat, kalian bisa menggunakan sepeda atau juga jalan kaki. Tapi jika kalian sudah miliki SIM, kalian bisa naik motor. Tetapi, jika tidak punya SIM, kalian bisa juga menggunakan ojek online maupun angkutan kota. Nah, posisi SMA Negeri 10 Malang sendiri memang berada di lingkungan yang padat ya. Jadi, SMA ini terletak di dalam perumahan Sawojajar 1, di mana dekat lokasinya dengan pasar dan juga masjid. Diharapkan dengan lokasi yang demikian padatnya, kalian tetap berhati-hati saat berangkat maupun pulang dari sekolah ya. Materi berikutnya adalah tentang sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 10 Malang. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah tampilan denah dari SMA Negeri 10 Malang. Nah, SMA Negeri 10 Malang sendiri terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang kepala sekolah, lobi dan ruang TU, ruang guru, 30 ruang kelas, kemudian laboratorium, yang terdiri dari laboratorium fisika, biologi, kimia, dan juga komputer. Kemudian perpustakaan, ruang kesenian, ruang UKS, ruang OSIS, ruang broadcast, musola dan ruang ibadah, dan juga aula. Kemudian ada juga ruang musik, lapangan dan OLC. Nah, di sini ada untuk basket, voli, dan juga futsal. Sedangkan OLC sendiri biasanya digunakan saat kalian menginginkan pembelajaran di luar kelas. Kemudian ada ruang gamelan, ruang BK, kantin dan koperasi, dan juga sekolah memiliki sarana transportasi yaitu 1 buah travelo dan juga 1 buah minibus. Fasilitas ini semua bisa kita gunakan sebagai warga SMA Negeri 10 Malang. Tentu saja kita semua bertugas untuk menjaga fasilitas ini agar tetap dalam kondisi baik ya. Nah, berikutnya mari kita simak beberapa ruangan yang ada di SMA Negeri 10 Malang. Nah, untuk yang pertama, ini adalah gedung utama yang ada di SMA Negeri 10 Malang. Di dalamnya ada lobi, ruang kepala sekolah, ruang waka, ruang TU, dan juga ruang BK. Nah, yang berikutnya adalah ruang kelas. Ruangan kelas ini adalah tempat di mana kalian akan belajar nantinya.
Nah, di SMA Negeri 10 Malang juga ada beberapa fasilitas outdoor yang bisa kalian gunakan, seperti lapangan. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk berolahraga seperti basket, voli, futsal, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat area OLC atau Outdoor Learning Center yang bisa kalian gunakan saat kalian ingin belajar, tetapi di luar ruangan kelas. Nah, selain daripada itu, juga masih banyak fasilitas lainnya seperti perpustakaan, musola, ruang ibadah, kantin, dan lain sebagainya. Ya, dan bisa kalian lihat di tayangan berikut. Guna menunjang proses pembelajaran yang maksimal, SMA Negeri 10 Malang menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap, ruang kelas yang nyaman, laboratorium praktik sekolah yang modern, serta perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran juga disiapkan secara baik dan modern, seperti LCD proyektor dan jaringan internet. Kegiatan pembelajaran, SMA Negeri 10 Malang juga ditunjang dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Demikian materi pengenalan lingkungan SMA Negeri 10 Malang kali ini. Semoga setelah melihat tayangan ini, kalian lebih mengenal tentang SMA Negeri 10 Malang. Dan semoga saat situasi dan kondisi lebih baik nanti, kita semua bisa kembali ke sekolah ini dan belajar bersama-sama. Saya berharap bisa segera bertemu dengan kalian semua. Nah, bagaimana? Apakah materi hari ini sudah cukup jelas? Untuk memastikannya, silahkan kalian kerjakan tugas yang diberikan oleh wali kelas, atau bisa juga kalian cek di link description box yang ada di bawah ini. Segera dikumpulkan ya tugasnya. Baik, terima kasih. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.